ayat 7 sampai ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Karena pembacaan cukup panjang, maka untuk memudahkan kita, saya membaca ayat yang ganjil, jemaat merespon dengan ayat-ayat yang genap. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Elia dan janda disarap. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Ia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah ambil bagiku sedikit kayu." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya sedikit pun, kecuali sedikit dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bulumu. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepada aku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam bulumu itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam bulumu itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau melimpahkan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penghimpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia menunjukkan balanya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkan kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Haleluya.
tetap taat di masa sulit. Tetap taat di masa sulit. Latar belakang pembacaan kita ini adalah kondisi bangsa Israel pada zaman Raja Ahab, di mana bertahun-tahun tidak ada hujan. Konsekuensi dari 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan adalah keputusan Nabi Elia sendiri. Dia mengatakan, kalau saya bilang tidak akan turun hujan, maka tidak akan turun embun sedikit pun tidak. Sehingga bangsa itu, karena keadaan mereka sudah jauh dari Tuhan, mereka dihukum dan mengalami kelaparan. Sungai-sungai menjadi kering. Tuhan kemudian memerintahkan Elia untuk pergi dari sungai Kerit menuju ke perempuan yang janda tadi untuk mendapat makan di Sarfat di wilayah Sidon. Itu gambaran latar belakang bacaan kita ini. Tetap setia di masa sulit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama, waktu Elia ada di sungai Kerit, dia mendapat makanan dari burung gagak. Secara sepintas kita bisa berkata begini, saya lebih baik menunggu berkat Tuhan dari burung gagak daripada orang. Kalau burung gagak sudah pasti, tidak ada pilihan lain, dia akan bawa kalau Tuhan sudah perintah. Tapi kalau orang, belum tentu. Ada kehendak bebas orang untuk mengatakan tidak, biar kau mati, biar siapa. Hari itu Elia mengalami mujizat yang luar biasa, bahwa dia minum di ujung sungai Kerit, lalu kemudian makan dengan roti yang dibawakan burung gagak. Selesai pergumulan pertama. Pergumulan kedua muncul bahwa Anda harus meninggalkan sungai ini, lalu pergi ke seorang janda di Sarfat. Janda pastilah miskin, kemungkinan besar seperti itu. Kenapa bukan ke tempat orang kaya yang kepastian kalau untuk makan dan minum pasti cukup? Tetapi pertama, ketaatan Elia dibuktikan dan dia tunduk kepada keputusan itu. Dia pergi ke Sarfat di Sidon. Dia bertemu dengan janda yang punya 1 orang anak. Janda miskin. Kepadanya dia minta air dan diberikan. Tapi pada saat dia meminta roti, perempuan itu berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sungguh tidak ada roti padaku kecuali selain segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau sudah makan itu, kami akan mati. Camkan kata itu. Kami akan mati kalau sudah makan sedikit tepung, segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli itu. Selesai itu, selesai. Mati. Cuman itu pilihan. Cuman itu jalan. Tetapi janda ini taat terhadap permintaan Nabi Elia. Ini merupakan ujian bagi dirinya. Sangat berat bagi janda tersebut. Waktu air masih biasa-biasa saja, tapi ketika dia minta roti, maka dikatakan cuma ada tepung. Sesudah itu dikatakan di dalam kondisi kelaparan, kau buat dulu untuk saya. Kita bisa membayangkan bagaimana proses pembuatan roti pada waktu itu. Saya sudah lapar, anak saya juga lapar. Lalu kemudian roti itu dikemas untuk tamu, untuk orang lain. Bagaimana menahan kelaparan itu, menunggu sampai proses pembuatan roti pertama selesai, barulah sesudah kau dan anakmu. Tapi itu dilakukan sebagai bukti ketaatan di masa sulit. Saya menekankan tadi sebuah kalimat, kami akan mati. Dalam perjalanan kemudian ternyata firman yang Tuhan sampaikan itu benar adanya. Bahwa tepung dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis. Tapi dalam ujung pembacaan kita menemukan bahwa anak dari perempuan itu tetap mati. Apa yang kita temukan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan dalam bacaan ini? Perempuan tadi menggantungkan hidupnya terhadap segenggam roti dan sedikit minyak dalam buli-buli. Harapan satu-satunya hanya satu. Kalau tepung dan minyak dalam buli-buli itu habis, maka matilah kami. Tidak ada demikian dengan kehidupan kita.
Sering kita lebih menggantungkan hidup kita kepada tepung yang segenggam itu dan minyak yang sedikit dalam buli-buli itu. Sering kita merasa bahwa kita akan mati kalau itu habis. Sehingga seluruh tenaga dan pikiran kita hanya kumpulkan dan kita hanya arahkan untuk mempertahankan bagaimana tepung yang segenggam itu tidak habis dan bagaimana minyak dalam buli-buli kita tidak habis di dalam rumah kita masing-masing. Kita lupa sebuah kalimat, sebuah janji bahwa kematian dan kehidupanmu bukan ditentukan oleh tepung yang segenggam dan minyak setitik dalam buli-buli itu. Minyak, tepung dan minyak tidak habis, tapi anaknya tetap mati. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuhan mau mengatakan kepada perempuan itu bahwa hidupmu dan hidup anakmu tidak tergantung kepada tepung dan minyak dalam buli-buli itu. Hidup dan matimu ditentukan oleh Tuhan Allah yang Elia sembah. Sekali lagi, dengan lantang perempuan itu berkata, kalau tepung dan minyak ini habis, habislah kami, matilah kami. Ternyata tepung dan minyak itu tidak pernah habis, tetapi anaknya tetap mati. Apa yang hendak kita temukan Bapak Ibu dalam bacaan itu? Bacaan itu hendak menceritakan kepada saya dan saudara bahwa hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan menjamin kehidupan kita, bukan pada persoalan makanan dan minum itu saja, tapi sungguh bahwa hidup kita ini dipegang oleh Tuhan. Lalu kemudian dalam jalan cerita itu, di bagian terakhir dari pembacaan kita dengan jelas bahwa kemudian anak itu dihidupkan bukan oleh tepung, bukan oleh minyak yang dalam buli-buli itu, tetapi dia boleh mendapat kehidupan yang baru. Kehidupan bukan dari harapan ibu yang kemarin itu, dari harapan tepung dan minyak sedikit itu, tetapi anaknya kemudian menjadi hidup karena kemurahan Tuhan. Di ujung bacaan itu dengan jelas ibu itu berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, taatlah lebih dulu kepada Allah. Sebab hanya orang-orang yang taat dan setialah yang melihat mujizat yang sedang Tuhan buat. Di tengah kekeringan 3 tahun 6 bulan, perempuan janda di Sarfat Sidon itu berenang, bahkan tenggelam di dalam berkat Tuhan. Orang lain mati kekeringan, perempuan itu sedang berenang di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya mendapat jaminan untuk tubuh jasmaninya, tetapi dalam kekeringan dan kesulitan itu, dia mendapat 2 hal dalam hidupnya. Dia mendapat makanan jasmani yang tidak akan habis, tetapi yang lebih besar dari itu adalah dia menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa dia berjumpa dengan seorang nabi yang mengajarinya untuk menyembah Allah atau Tuhan yang benar. Merenungkan lebih dalam renungan hari ini, bahwa tetap taat di masa sulit. Maka saya akan menutupnya dengan sebuah cerita. Di suatu tempat, di sebuah gunung yang tinggi, ada seorang pendaki sedang memutuskan untuk mendaki. Karena dia sudah sangat terlatih, maka dalam proses pendakian itu dia memutuskan untuk mendaki seorang diri. Tapi naas baginya, hampir sampai di puncak, tiba-tiba semua menjadi berubah. Cuaca yang tadinya sangat bagus, tiba-tiba berubah menjadi sangat ekstrim. Badai datang dan gelap sama sekali. Bahkan salju. Waktu itu semua menjadi sangat sulit. Dia terlempar dan jatuh ke tebing batu. Beruntung sekali bahwa dalam keadaan gelap dan tidak bisa melihat apa-apa, nampaknya bajunya tersangkut di sepotong ranting.
Dan dia bertahan di situ. Dia berteriak-teriak minta tolong, tapi tidak seorang pun yang bisa menolongnya karena memang dia sendirian melakukan pendakian itu. Dalam kondisi yang sangat sulit itu, dia katakan, wah ada yang saya lupa. Ternyata Tuhan sudah menggantungkan saya sedikit di sini dan memberi harapan baru. Saya ingin bahwa Tuhan melanjutkan pertolongannya. Dia berdoa kepada Tuhan, ini ilustrasi. Jangan sampai bilang, Dinda atau di mana, mungkin di Gunung Sesian ini terjadi, tidak. Ilustrasi, jadi jangan cari gunungnya ya. Dengar saya ceritanya, waktu dia tergantung begitu, dia berkata, Tuhan tolong saya. Harapan satu-satunya cuma satu, Tuhan. Tuhan nampaknya merasa sangat iba, dan kemudian Tuhan membisikkan ke telinganya. Oke, saya mendengar doamu. Sekarang robek bajumu, putuskan itu, lalu kau serahkan semuanya. Tuhan yang urus. Dia bilang, oh ya itu yang masalah bos. Kalau begitu saya tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Saya sudah bayangkan harapan satu-satunya tinggal ada di kain secerca ini. Ini yang menahan saya untuk tak bertahan hidup adalah baju sedikit kain ini. Kalau ini saya potong atau saya robek, maka pasti mati. Pasti. Itu sudah pasti. Untuk kali ini minta maaf Tuhan, saya tidak mendengar. Saya tidak mendengar anjuran. Ya, pendek cerita. Akhirnya dia mati. Rupanya begitu. Pagi-pagi sekali tim SAR datang dan menemukan dia. Naas, kasihan. Dengan sangat iba tim SAR itu mengurusnya karena dia mati membeku tergantung. Jaraknya tinggal 1 meter dari tanah. Yang seharusnya jikalau malam itu dia mendengarkan keputusan Tuhan untuk merobek bajunya, maka dia akan jatuh dan besar kemungkinan selamat. Tapi dia lebih mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berpikir bahwa sesungguhnya harapan hanya pada secerca kain ini, sehingga suara Tuhan tidak begitu didengarkan. Ini ilustrasi, jangan terlalu sedih. Cerita saja ini. Tapi banyak di antara kita, orang-orang percaya begitu, lebih menggantungkan hidup ini pada kain kecil itu, pada tali kecil itu daripada Kristus, daripada Tuhan. Tetap taat di masa sulit. Percayalah bahwa orang-orang beriman akan menerima pemeliharaan Tuhan tidak hanya sebentar,